Hai hai hai, jumpa lagi kita hari ini dalam pelajaran bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Semoga kita selalu sehat-sehat ya. Oke, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini kita akan membahas tentang report text. Sudah siap untuk belajar? Oke, let's go, mulai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, identify the text structure of various report text, yang artinya mengidentifikasi struktur teks dari text report. Yang kedua, identify social function of various report text, yang artinya mengidentifikasi fungsi sosial dari text report. Yang ketiga, analyze the language elements contained in report text, yang artinya menganalisis unsur bahasa yang ada di dalam report text. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian report text. Ada yang tahu apa itu report text? Report text adalah satu jenis tulisan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pembaca mengenai hasil penelitian sesuatu. Report text merupakan salah satu dari 13 jenis tulisan dalam bahasa Inggris. Report text termasuk ke dalam descriptive text yang memiliki fungsi untuk menggambarkan sesuatu baik benda, makhluk hidup, ataupun fenomena umum. Sedangkan teks deskriptif menjelaskan fenomena yang lebih khusus. Misalnya, kamu akan membahas tentang sepeda. Maka, di descriptive text, kamu merujuk ke jenis sepeda tertentu seperti sepeda balap yang disertai dengan ciri khususnya. Tujuan dari report text adalah 1. Memberikan beragam informasi terhadap pembaca tentang objek dari teks itu sendiri. Yang kedua, memberikan informasi mengenai sesuatu. Pada umumnya akan menggambarkan semua kelas benda, baik alam dan juga buatan. Contohnya mamalia, batu, planet, tanaman, budaya, negara-negara di kawasan, transportasi, atau yang lainnya. Report text memiliki generic structure yang sama pada descriptive text, yaitu 1. General classification. Pada bagian ini, isinya berupa pernyataan umum yang memberikan keterangan objek dari report itu sendiri. Generic structure yang kedua yaitu description. Pada bagian ini, umumnya akan menjelaskan gambaran situasi atau fenomena yang terjadi, baik itu bagian-bagiannya, kebiasaan sifat, maupun tingkah lakunya. Ciri-ciri report text. Report text memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berisikan beragam fakta-fakta ilmiah. Yang kedua, judul teks nampak lebih umum atau tidak mendetail. Yang ketiga, menggunakan simple present tense. Unsur kebahasaan atau language feature dari text report yaitu sebagai berikut. Unsur kebahasaan yang pertama yaitu memakai kata benda umum. Contohnya anjing pemburu, bukan menggunakan kata benda tertentu seperti anjing kita. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu memakai kata kerja terkait untuk menjelaskan objek. Contohnya to be. Yang termasuk to be yaitu is, am, are dalam bentuk present. Seem, look, taste, serta yang lainnya. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu beberapa pemakaian kata kerja tindakan ketika menggambarkan perilaku. Contohnya, tikus tidak dapat terbang. Dalam bahasa Inggris, rat cannot fly. Unsur kebahasaan yang keempat yaitu pemakaian timeless present tense untuk mengindikasikan kondisi biasa. Contohnya, often, usually, and always. Unsur kebahasaan yang selanjutnya yaitu pemakaian istilah teknis atau istilah-istilah yang meliputi teks report itu sendiri. Contohnya mengenai musik.
maka istilah-istilah musik di dalam teks tersebut harus ada. Unsur kebahasaan yang selanjutnya yaitu pemakaian paragraf dengan kalimat topik untuk mengatur kumpulan formasi. Penamaan topik yang diulang sebagai fokus awal klausa. Berikut contoh dari report teks tentang panda atau yang berjudul panda. Di sini terdapat generic structure-nya yaitu general statement dan description. General statement-nya yaitu how are pandas look like? Well, pandas are mammal. Description-nya yang pertama, panda is like bear. Their bodies are typical. It has two dominant colors, white and black. Description yang kedua, panda lived in South and East China. It was also found in part of Myanmar and Vietnam. Description yang ketiga, panda looks cute, however it is actually a wild animal. Demikianlah penjelasan tentang report teks. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.